Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil liqa'illah, amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita akan membahas hadis 241. An Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin gharasa gharsan fa akala minhu insanun aw dabbatun illa kana lahu bihi sadaqatun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa tidak ada seorang muslim pun di mana dia menanam satu tanaman, bercocok tanam, kemudian dimakan oleh manusia ataupun dimakan oleh hewan melata, dimakan oleh burung, belalang, wereng atau hama lainnya, illa kana lahu bihi shadaqatun, kecuali akan ada bagi dia menjadi sedekah. Jadi ketika kita menanam satu tanaman, misalkan seperti padi, jagung, dan lain-lainnya, kemudian diambil oleh manusia, oleh orang, tanpa izin kita, alias mencuri, maka itu akan menjadi sedekah. Begitu juga ketika dimakan oleh hewan-hewan lainnya, itu akan menjadi sedekah. Oleh karena itu, kita sebenarnya tidak perlu marah-marah. Justru kita harus bersyukur kepada Allah karena kita telah memberikan sedekah. Hadis 242 an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak berkasih sayang maka dia tidak akan disayangi. Barang siapa yang tidak berkasih sayang di dunia maka di akhirat dia tidak akan dikasih sayangi. Ini merupakan sunnatullah. Ketika seseorang tidak mempunyai rasa kasih sayang di dalam hatinya, maka sangat pantas ketika dia tidak akan disayang oleh orang lain. Hadis 243 an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril tidak henti-hentinya berwasiat kepada aku tentang tetangga sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga akan mendapatkan harta warisan. Yang dimaksud tetangga adalah orang yang berada di sekitar kita. Tetangga itu ada 3 tingkatan. Ada yang mempunyai 1 hak, ada yang punya 2 hak, dan ada yang punya 3 hak. Yang mempunyai 1 hak itu adalah tetangga kita yang kebetulan non-muslim, kebetulan musyrik kafir. Maka dia mendapatkan hak tetangga saja, tidak lebih. Kemudian ada tetangga yang mempunyai 2 hak. Tetangga sekaligus dia adalah seorang muslim, maka dia mendapatkan hak tetangga dan hak seorang Islam. Kemudian ada yang mempunyai 3 tingkatan. Ada yaitu tetangga muslim sekaligus keluarga kita, saudara kita. Jadi dia mendapatkan hak tetangga, hak muslim, dan hak keluarga kita. Hadis 244 an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi. Ya Rasulullah, aku mempunyai 2 tetangga, maka kepada siapakah di antara 2 tetangga itu aku akan memberikan hadiah? Qala ila aqrabihima minki baban, kepada yang terdekat kepada engkau wahai Aisyah pintunya. Jadi tetangga yang terdekat kepada kita adalah tetangga yang sangat spesial. Bagaimana tidak, ketika kita membutuhkan pertolongan, yang paling cepat untuk datang ya adalah tetangga yang terdekat, yang paling dekat. Sementara yang jauh justru membutuhkan usaha untuk datang ke rumahnya, itu perjalanan. Jadi kalau kita membahas tetangga itu siapa saja, menurut Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan beberapa ulama yang menyepakatinya, Al-Bukhari, kemudian Al-Auza'i, dan juga Al-Tabarani, beliau menyatakan tetangga itu adalah 40 rumah dari rumah kita, baik kanan, kiri, depan, belakang. Jadi ke kanan 40 rumah, ke kiri 40 rumah, ke depan 40 rumah, dan ke belakang juga 40 rumah, maka itu adalah tetangga. Sementara menurut imam lainnya, menurut ulama lainnya, bahwa yang disebut dengan tetangga adalah ketika ada orang memanggil kemudian kita mendengar ya, dari panggilan tersebut, maka itu adalah tetangga. Jadi misalkan ada yang teriak dari arah tertentu, dari arah kanan misalnya, kemudian kita mendengar, maka itu adalah tetangga. Maka kita adalah tetangganya dia. An
Hadis 245 an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Kebaikan yang dimaksud di sini adalah kebaikan menurut timbangan syariat, bukan timbangan akal kita. Karena ada sesuatu yang dianggap baik namun ternyata itu bukanlah sedekah. Misalkan mengadakan sesajen di pinggir jalan itu adalah baik menurut orang-orang tertentu, akan tetapi menurut standar syariat, menurut dalam Islam itu jelas tidak baik karena bertentangan dengan Islam. Kenapa? Sebab meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala, padahal kekuatan yang sesungguhnya adalah kekuatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis 246 an Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la an yamtali ajawfu ahadikum qayhan khairun lahu min an yamtali'a syi'ran. Penuhnya perut kalian dengan nanah lebih baik bagi kalian daripada penuhnya perut kalian dari lagu-lagu yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kemudian lagu itu dilarang, tapi faktanya kebanyakan lagu itu justru membuat kita lalai dari Allah, membuat kita lalai daripada mengingat Allah, membuat kita lalai daripada membaca Al-Quran, mencari ilmu Allah. Karena yang dimaksud syair di sini memang itu adalah syair-syair yang kemudian mempunyai sajak-sajak tertentu, mempunyai irama-irama tertentu. Akan tapi di sini maknanya umum sebenarnya, yaitu seluruh lagu yang ada. Ketika lagu tersebut mengajak kita kepada Allah, mengajak kita kepada ingat Rasulullah, maka itu tidak mengapa. Seperti halnya salawat-salawat yang kemudian digubah syairnya oleh para ulama, kemudian dilantunkan untuk ingat kepada Rasulullah, itu enggak mengapa. Al-Busiri misalnya dengan qasidah burdahnya, dan imam-imam yang lain, ulama-ulama yang lain, nah itu jelas adalah boleh. Qasidah-qasidah syair-syair yang kemudian membuat kita mempunyai adab, mempunyai sopan santun kepada orang lain, kepada orang tua, itu justru adalah bagus. Akan tapi ketika lagu-lagu tersebut mengajak kita pada maksiatan, lagu-lagu yang beredar banyak di sini, mau lagu yang barat, lagu Korea, lagu Indonesia, bahkan lagu dangdut yang lainnya yang jelas mengajak pada kemaksiatan, itu adalah hal yang dilarang dalam Islam. Hadis 247 an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghadira yurfa'u lahu liwa'un yaumal qiyamah yuqalu hadhihi qudratu fulan ibni fulan. Sesungguhnya pengkhianat akan diangkatkan satu bendera baginya nanti pada hari kiamat, kemudian akan ditulis di dalamnya, ini adalah pengkhianatan fulan bin fulan. Jadi siapa yang dimaksud pengkhianat dalam hadis ini adalah orang yang mengkhianati ajaran Allah, mengkhianati ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah tahu bahwa minum minuman keras adalah haram, tapi dia masih meminumnya. Dia pengkhianat. Dia sudah tahu bahwa berzina itu ada diharamkan oleh Islam, namun dia melakukannya. Dia pengkhianat. Dia sudah tahu bahwasanya mencuri dalam Islam itu dilarang, diharamkan, namun dia masih melakukannya. Dia pengkhianat. Nanti dia akan mempunyai bendera pada hari kiamat. Bagaimana ketika kemaksiatan yang dilakukan itu sangat banyak? Berarti dia mempunyai bendera kemaksiatan nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Hadis 248 an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, la yaqulanna ahadukum khabuthat nafsi walakin liyakul lakisat nafsi. Janganlah di antara kalian mengatakan khabuthat nafsi, sungguh buruk diriku. Walakin liyakul lakisat nafsi, akan tapi katakanlah lakisat nafsi, diriku penuh dengan kekurangan. Lakisat artinya kekurangan. Nah, dari hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berbicara harus memilih kosakata yang baik, memilih istilah-istilah yang bagus. Di sini ketika Rasulullah melarang mengatakan khabuthat nafsi, buruk jiwaku ini, kalau dalam bahasa kita mungkin diriku bergelimang dengan dosa. Aku adalah manusia durjana. Aku adalah manusia penuh dengan kemaksiatan.
Aku adalah orang yang kotor. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah. Bagaimana seharusnya kita mengatakan? Kita mengatakan kami penuh dengan kekurangan. Tidak boleh mengatakan diriku sangat buruk, diriku sangat jorok, diriku durjana, diriku adalah ahli maksiat, diriku dan hal-hal yang lainnya. Itu tidak boleh. Jadi bahasa itu memang oleh Rasulullah disuruh memilih bahasa-bahasa, istilah-istilah yang halus. Makanya Rasulullah itu mabu'ittu la'anan wala ta'anan, kata Rasulullah. Aku tidak diutus untuk berkata-kata buruk, berkata-kata keji, saling melaknat, tidak. Makanya dalam bahasa pun Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memilih bahasa yang sangat halus. Oleh karena itu kita kepada guru kita, kepada orang tua kita, ustadz-ustadzah kita harus berkata-kata dengan perkataan yang bagus, perkataan yang menyejukkan kepada orang lain. Hadis 249. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala, Allah berfirman, yasubbu ibnu Adam ad-dahr wa ana ad-dahru biyadil lail wan nahar. Ibnu Adam, manusia, kata Allah, mencaci maki masa, mencaci maki zaman, mencela zaman. Wa ana ad-dahru, padahal aku yang membuat zaman itu. Biyadil lail wan nahar, di tangankulah, kata Allah, perubahan silih bergantinya malam dan siang. Jadi ketika kita mendapatkan satu musibah, kita tidak boleh menyalahkan hari-hari tertentu. Misalkan dia mendapatkan musibah di luar, lalu dikatakan kamu sih keluar pada hari ini. Nah, itu tidak bisa. Karena semuanya ketentuan yang terjadi, apapun yang terjadi di dunia ini, itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh menyalahkan hari. Ketika menyalahkan zaman, menyalahkan masa, berarti menyalahkan zat yang membuat zaman itu sendiri. Lalu kenapa kita kemudian melaknat setan, melaknat Fir'aun, Namrud, kecuali yang dikecualikan? Setan itu adalah satu makhluk yang dikecualikan, yang diperbolehkan oleh Allah untuk dilaknat, yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikatakan marjum. Makanya kita mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Marjum, yang dilaknat, yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis 250. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna al-karmu innamal karmu qalbul mu'min. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, orang-orang mengatakan al-karmu. Al-karmu itu diambil dari karim, artinya mulia. Karuma yakrumu, nanti akan muncul karim. Oleh orang Arab, ya. Orang Arab itu dahulu zaman dahiliyah, sebelum datangnya Islam, mereka ahli minuman keras itu sudah biasa bagi mereka. Saking biasanya minuman keras ini merupakan simbol kemuliaan. Makanya khamar diganti oleh mereka dengan al-karmu, mulia, kemuliaan. Anggur. Ya, jadi mereka anggur yang kemudian asal muasal dari khamar itu dinamakan dengan karm karena merupakan kemuliaan. Nah, makanya kemudian Rasulullah merubah istilah itu, innamal karmu qalbul mu'min. Sesungguhnya al-karm itu, kemuliaan itu, qalbul mu'min, adalah hatinya seorang mukmin. Tidak pantas kalau misalkan anggur itu dikatakan sebagai kemuliaan. Yang dipantas untuk dikatakan kemuliaan itu adalah hati seorang mukmin. Hadis 251. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tasammau bismi wa la takannau bikunyati. Kata Rasulullah, tasammau bismi, bernamalah kalian dengan namaku, yaitu Muhammad atau Ahmad. Nama Rasulullah itu banyak, ada sekitar 99 nama. Muhammad, Ahmad, Mahmud, kemudian Al-Mahi, Ahid, Hayyat, banyak namanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama 99, Rasulullah juga mempunyai nama yang banyak. Nah, jadi nama Rasulullah boleh untuk kita namakan kepada anak kita, kita sendiri, atau anak dari saudara kita, saudari kita, boleh. Wa man ra'ani wala takannau bi kunyati, tapi janganlah kalian berkunyah dengan kunyahku. Kunyah adalah nama kedua setelah nama pertama.
yang diawali dengan abun atau ummun. Misalkan saya sendiri, nama pertama adalah Naim. Punya anak Abdul Qadir, nanti disebut dengan Abu Abdul Qadir. Lah, Abu Abdul Qadir ini adalah nama kedua. Itu disebut dengan kunyah yang diawali dengan abun ataupun ummun. Nah, sementara Rasulullah melarang untuk menggunakan kunyahnya Rasulullah. Apa kunyah Rasulullah? Kunyah Rasulullah adalah Abul Qasim. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat memanggil kepada temannya, sahabat yang lain, ya Abul Qasim. Padahal ada Rasulullah di situ. Akhirnya Rasulullah melihat, apa? Engkau memanggilku. Kemudian sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak memanggil engkau, aku memanggil temanku itu. Nah, kemudian muncul hadis ini, jangan kalian menggunakan kunyahku, boleh menggunakan namaku. Wa man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Barang siapa yang melihatku di saat tidurnya, artinya bermimpi, faqad ra'ani haqqan, maka sungguh dia telah melihatku dengan benar, dengan hak. Fa inna syaitana la yatamatsalu surati, karena syaitan tidak bisa menyerupai zatku. Syaitan enggak bisa, karena saking mulianya Rasulullah sampai-sampai syaitan tidak bisa menyerupai zat Rasulullah. Ini merupakan dalil bahwa seseorang itu bisa saja ada syaitan yang menyerupainya dan menyamar. Oleh karena itulah ketika ada orang mati, kemudian terjadi penampakan orang yang telah mati itu, sangat mungkin itu adalah syaitan yang tertipu. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah untuk mengambil bagiannya di neraka itu. Jadi ini permasalahan hadis palsu ya, hadis palsu di mana yang dibikin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan Nabi. Nah, tentunya ini adalah kedustaan yang besar. Makanya diancam oleh Rasulullah bahwa orang tersebut akan masuk neraka. Di antaranya hadis yang palsu adalah al-badinjan dawaun likulli da'. Itu hadis palsu. Terong adalah obat dari segala penyakit. Kenapa ini bisa muncul? Karena yang mengatakan adalah penjual terong. Dan masih banyak lagi hadis-hadis palsu ini adalah perbuatan yang luar biasa maksiatnya. Diancam oleh Rasulullah dia akan masuk neraka. Makanya kita jangan coba-coba, jangan main-main bahwa mengatakan hadis, oh ini Rasulullah bersabda ini dan sebagainya, padahal Rasulullah tidak mengatakan sedemikian. Hadis 252. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhna'ul asma' indallahi yaumal qiyamah rajulun tasamma malikal amlak. Paling buruknya nama nanti pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang menamakan diri malikal amlak, raja di raja, king of the king. Menamakan dirinya, aku adalah raja di raja, tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Itu adalah nama yang paling buruk. Ketika ini disebut nama yang paling buruk, berarti orang tersebut diancam oleh Allah dengan siksanya yang sangat pedih. Oleh karenanya, kesombongan itu tidak bisa untuk kemudian dimiliki oleh seorang manusia. Al-kibriya uridai, kata Allah. Kesombongan itu adalah sorbanku, adalah ridaku, kata Allah. Nggak boleh yang lainnya kemudian merasa hebat, merasa jumawa. Hadis 253. An Anas bin Malik yaqul, "Atasa rajulani 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fashammata ahaduhuma wa lam yushammit al-akhar." Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada di sisi Rasulullah dua orang. Kemudian keduanya bersin. Tidak dalam waktu yang bersamaan. Fashammata ahadahuma, namun Rasulullah kemudian mengatakan tashmit kepada salah satunya. Yarhamukallah. Jawabannya nanti yahdikumullah wa yuslih balakum. Walam yushammitil akhar, namun Rasulullah tidak mengatakan tashmit yarhamukallah itu kepada orang yang lain. Jadi ada dua orang yang sama bersin, tapi Rasulullah hanya mengatakan yang satunya aja. Lalu kemudian seorang tadi mengatakan qala rajul. Orang itu mengatakan, Amir bin Tufail namanya, dia tidak masuk Islam, nanti dia mati dalam keadaan kafir. Ya Rasulullah, syammatta hadza wa lam tushammitni, wahai Nabi, engkau mengatakan yarhamukallah kepada orang ini, dia ponaannya yang bersin satunya yang Rasulullah bertasmid kepadanya itu ponaannya. Walam tushammit nih, tapi engkau tidak mengatakan yarhamukallah kepada aku.
Inna hadza hamidallah wa lam tahmadhu, kata Rasulullah. Orang ini, ponaan kamu ini, wahai Amir bin Tufail, memuji kepada Allah. Wa lam tahmadhu, dan engkau tidak membaca hamdalah. Ya, kalau tidak membaca hamdalah maka tidak disunahkan untuk mengatakan yarhamukallah. Orang ini yang tidak mengatakan alhamdulillah ini, Amir bin Tufail ini, pada akhirnya dia itu memang bukan masuk Islam, bukan orang Islam. Kenapa di sini mengatakan ya Rasulullah? Mengatakan ya Rasulullah dengan nada ejekan. Karena ada di situ dengan nada ejekan. Akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Pernah dalam masalah ini ada satu kisah dari Abu Daud, seorang perawi hadis terkenal. Suatu ketika beliau menaiki perahu besar bersama orang-orang. Ketika melewati satu pulau, satu tempat di mana di sana pulau kecil. Kemudian di sana terdengar ada orang bersin, kecil seperti itu. Dan orang itu mengatakan hamdalah. Abu Daud ya buru-buru langsung mengatakan kepada nakonya, Pak, tunggu sebentar Pak, berhenti dulu Pak. Kemudian dia menyewa sekoci dengan 1 dirham saja. Lalu akhirnya dia keluar ya ke pulau tersebut. Lalu dia cari mana orang tadi yang bersin yang mengatakan hamdalah. Kemudian saya Pak. Wah, kemudian apa katanya Abu Daud? Yarhamukallah. Setelah mengatakan yarhamukallah, tentunya dianjurkan untuk mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu doanya. Nah, setelah selesai, terima kasih Pak ya. Abu Daud kembali. Orang-orang heran, ngapain kamu nyewa sekoci dengan harga 1 dirham kemudian ke pulau hanya untuk kemudian mentashmid orang yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah. Kemudian akhirnya singkat cerita, berlalulah malam, mereka terus melaksanakan perjalanan. Di keheningan itu mereka, di saat mereka sayup-sayup antara tidur dan bangun, kemudian ada suara, wahai penduduk perahu, sesungguhnya Abu Daud telah membeli surga dengan harga 1 dirham. Bayangkan saudara, ini mungkin kita anggap hal remeh-temeh. Kita bersin, mungkin kita akan ketawa, lucu. Padahal seharusnya kita mengatakan yarhamukallah ketika yang bersin mengatakan alhamdulillah. Kemudian yang bersin membalas lagi yahdikumullah wa yuslih balak. Jadi seperti itu. Karena kenapa? Mustajabnya doa itu tidak harus dari ustaz. Mustajabnya doa itu tidak harus dari guru, tidak harus dari ustazah. Bisa saja dari desanti kecil, bisa saja dari orang jalanan, bisa saja dari orang yang tidak kita kenal. Hadis 254. Satu lagi ya. Ya, tunggu. An Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, kunna idza shallaina ma'an nabi, ketika kita salat bersama Nabi, qulna assalamu 'alallah qabla ibadih, semoga keselamatan kepada Allah qabla ibadih, sebelum hamba-hambanya. Assalamu ala Jibril, keselamatan atas Jibril. Assalamu ala Mikail, keselamatan atas Mikail. Assalamu ala fulan, keselamatan atas fulan. Nah, ini sahabat dulu sebelum diajarkan oleh Rasulullah bacanya gini, ketika tasyahud bacanya ini. Lah, falamma insarafa an-nabiyyu, ketika Rasulullah sudah selesai salat, menghadap ke sahabat, aqbala alaina biwajhi, Rasulullah kemudian menghadap kepada kita dengan wajahnya yang mulia. Faqala, kemudian Rasul bersabda, innallaha huwas salam. Allah adalah salam, adalah zat keselamatan. Kita tahu ya bahwa as-salam adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jalasa ahadukum, ketika di antara kalian sudah sampai waktunya duduk, maksudnya tahiyat akhir, fi sholati, ketika salat, falyaqul, maka hendaklah mengucapkan, berdoa, at-tahiyyatu lillah, sebagaimana kita tahu, wassalatu wassalam wat-thayyibatu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu 'alaina wa 'ala ibadillahi shalihin. Nah, ini yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dibaca, yang sebagaimana kita baca sekarang ini. Fa innahu idza qala dzalik, maka sesungguhnya apabila orang berdoa ini, asaba kullu 'abdin saleh, maka doa ini akan mengenai kepada seluruh hambanya Allah yang saleh, fis sama'i wal ardi, baik yang ada di langit para malaikat
ataupun yang ada di bumi, para ulama, orang-orang yang dekat kepada Allah, para wali-walinya Allah. Asyhadu an la ilaha, ini terusannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, sampai di sini. Tsumma yatakhayyaru, kemudian dia bisa milih ba'du, setelah itu, minal kalami masya'a, berdoa apapun saja. Ya. Mau berdoa apapun saja asalkan menggunakan bahasa Arab yang fasih, karena kalau tidak menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa Indonesia misalnya, itu nanti bisa batal seperti itu. Baik. Ini hadis 254. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.